seperti itu. Nah, ini Pak, ada juga pertanyaan, tahun ini seleksi P3K 2024 dengan jumlah formasi P3K yang sekitar 1.100.000 tadi ya Pak, sekisaran itu terbilang cukup besar dan bahkan bisa 5 kalinya untuk CPNS formasinya. Betul, 200 sekian CPNS. Benar sekali. Apakah ini bisa menjadi tanda atau dianggap menjadi tahun terakhir atau kesempatan terakhir bagi pegawai honorer dan non-ASN itu untuk mendaftar sebagai P3K, Pak? Kalau kebijakan bahwa XTHK 2, tenaga non-ASN yang ada di database BKN hanya bisa mendaftar atau tahun ini sebagai kesempatan untuk mendaftar terakhir, saya kira tidak. Tapi kebijakan yang sedemikian rupa untuk menyelesaikan tenaga non-ASN yang ada, ini yang tahun inilah. Kalau tidak semuanya terserap, kan begini, ke depan prioritas itu P3K. Ke depan tahun depannya, depannya, tahun-tahun seterusnya itu kemungkinan besar antara CPNS dan P3K akan lebih ke P3K. Tapi P3K yang tahun-tahun ke depan bukan dikhususkan untuk penyelesaian tenaga non-ASN ini. Tapi teman-teman yang ada di database tenaga non-ASN bisa ikut diseleksi tahun depan. Tahun depan seperti itu ya. Kebijakannya pasti mengikuti kebijakan depan. tahun seterusnya. Nah, benar. Gitu, bisa jadi ada passing grade. Benar. Gitu ya, bisa jadi syarat-syarat lain. Apalagi ini sedang disusun RPP tentang manajemen ASN. Ya, jadi kemungkinan ada perubahan-perubahan kebijakan terkait dengan penataan tenaga non-ASN maupun terkait dengan seleksi calon ASN. Gitu nah, ya. Terkait kebijakan BKN ini Pak, ada pertanyaan nih. Sebenarnya dalam proses seleksi P3K ini yang berwenang Pak mengangkat para pelamar ini meloloskan sampai jadi P3K itu siapa Pak? Dan apa sih tupoksi atau wewenang BKN dalam seleksi P3K ini Pak? Oke. Silakan. Yang berwenang meloloskan, gimana ya saya menjawabnya? Yang berwenang meloloskan atau bisa membuat seorang pelamar lulus dan diangkat jadi P3K sebetulnya aturan. Aturan, bukan siapa-siapa, bukan. Aturannya ini. Kita firm dengan aturan itu, lolos. BKN hanya memfasilitasi untuk tesnya. BKN fasilitasi untuk tesnya. Ya, instansi hanya memang punya kewenangan untuk mengangkat. Tapi tidak sembarang mengangkat kan, sesuai dengan aturan tadi. Iya. Jadi yang paling utama yang bisa meloloskan seorang untuk diangkat menjadi P3K, ya yang bersangkutan sendiri. Dengan usahanya gitu ya Pak, dan mengikuti aturan yang sudah ada seperti itu. Oke, Pak Deputi, memang banyak dan panjang ya untuk terkait P3K ini. Nah, betul. Kita sebelum mengakhiri obrolan ini Pak, kita santai dulu, ice breaking. Bagaimana kalau